Para pendeta Protestan juga banyak yang beranggapan atau memiliki pola pikir yang memperkatakan bahwa Bunda Maria saat mengandung Yesus itu adalah seorang pendosa atau pribadi manusia berdosa. Itu salah, saudaraku. Jangan direndahkan. Jadi terlalu banyak orang-orang Protestan yang memperkatakan, baik pendeta, baik siapapun bagian-bagian Protestan khususnya, setidaknya bukan saya, karena memang saya tergolong Protestan. Banyak mereka yang beranggapan baik dalam video-video medsos ini memperkatakan bahwa Bunda Maria adalah pribadi seorang berdosa saat mengandung Tuhan Yesus. Itu salah. Jadi jangan direndahkan. Dan jangan juga ditinggikan atau dilebih-lebihkan. Seperti yang saya katakan, ada Romo yang memperkatakan atau paham Katolik yang memperkatakan bahwa pribadi Bunda Maria adalah pribadi yang suci, kudus, bahkan tidak mulai dari kandungan. Itu juga jangan dilebih-lebihkan. Sekiranya saudara bisa mendengarkan Tuhan Bunda Maria berbicara kepada saudara saat ini, pastilah Bunda Maria juga tidak senang saudara melebih-lebihkannya, apalagi merendahkannya. Jadi cukuplah kita memposisikan pada porsi masing-masing. Dan kitab kebenaran itu, dia bisa berdiri sendiri tanpa topangan atau bantuan siapapun. Terlalu banyak orang di dunia ini karena tidak sanggup menelaah firman Tuhan dengan kuasa bantuan Roh Kudus, sehingga mereka mencoba memakai alat bantu, yaitu tafsiran-tafsiran manusia-manusia lain, pemahaman-pemahaman yang lain yang coba mereka paksakan demi untuk mendukung pola pikir atau membenarkan doktrin mereka. Padahal seperti yang saya katakan, kebenaran firman Tuhan bisa berdiri sendiri. Walaupun memang saya tidak memungkiri bahwa tafsiran-tafsiran atau pemahaman-pemahaman pribadi-pribadi itu juga perlu untuk lebih membantu kita memahami suatu kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan catatan, janganlah menjadi membingungkan firman itu sendiri. Janganlah menjadi bertentangan dengan firman itu sendiri. Garis bawahi. Karena firman Tuhan katakan ya, tidak jika tidak. Jadi jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Posisikan pada posisi masing-masing. Jikalau saudara kurang paham, atau jikalau Roh Kudus tidak memberikan pemahaman pengertian itu kepada saudara, lakukanlah apa yang dipercayakan Tuhan, tanpa harus memaksakan apa yang saudara pahami. Nah, saat ini saya akan membantu dengan cukup sederhana kepada saudara dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Kita akan mencoba menempatkan dengan sangat cara sesederhana mungkin, khususnya perihal Bunda Maria yang menjadi bahan perdebatan begitu banyak orang, yaitu saudara-saudariku baik saudara-saudariku Katolik maupun Protestan, atau bahkan mungkin ada yang lainnya yang memikirkan atau merindukan hal penyingkapan akan hal ini. Terpujilah kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Nah, saat ini kita awali seperti yang saya katakan bahwa di dalam kejatuhan Adam jatuh dalam dosa, maka semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah berdosa. Manusia semua telah berdosa. Itu dalam Roma 3 dan juga Roma 5. Termasuk Maria, karena Maria masih manusia. Elia juga manusia biasa. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah ada kutuk dosa turunan. Jadi ini mematahkan yang memperkatakan jikalau Bunda Maria
Waktu lahirnya sudah suci dan kudus, karena orang tuanya jelas hingga suci dan kudus. Dan seandainya ada penyucian dan pengudusan yang dilakukan khusus untuk Bunda Maria, tentulah firman Tuhan akan mencatatnya. Memang banyak kejadian dan kisah yang tidak tertulis dalam firman Tuhan, namun untuk hal-hal yang sangat krusial dan sangat penting, pastilah Tuhan akan menuliskan hal itu. Jadi Bunda Maria tidak disucikan dan dikuduskan saat di dalam kandungan. Tidak ada kebenaran firman Tuhan akan hal itu. Jangan keraskan hatimu, lembutkan dengan hati yang harus lapar akan kebenaran firman Tuhan. Namun Bunda Maria waktu mengandung Tuhan Yesus suci dan kudus. Saya akan buktikan kepada saudara lewat kebenaran firman Tuhan dan beberapa teori pembanding atau pembanding ayat-ayat, bahkan pribadi-pribadi lain. Yang berikutnya, Lukas 1 ayat yang ke-46, di mana ini nyanyian pujian Maria. Kita baca beberapa ayat. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Dari ayat ini kita bisa melihat secara pemahaman yang sederhana memang bahwa di saat Maria memperkatakan juru selamat, berarti Maria diselamatkan. Apakah dia diselamatkan dari dosa? Apakah dia diselamatkan dari hal-hal atau kehidupan lainnya? Atau sebut saja dari keserakahan orang, dari orang yang membuli, dari penderitaan, dari masalah yang tidak ada kaitannya dengan dosa, tapi dari begitu pengerian, pergumulan-pergumulan. Itu bisa jadi juga juru selamat akan hal-hal itu. Jadi juru selamat itu saya pribadi memperkatakan memang benar, bukan hanya perihal sekedar dosa, walaupun umumnya dipakai untuk perihal dosa. Tapi hal ini tidak cukup bagi kita memperkatakan karena katakan juru selamat sehingga manusia itu atau Bunda Maria itu telah ditebus dari dosa. Coba kita turut lagi katakan, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi Maria memperkatakan Allah sebagai juru selamat karena memperhatikan kerendahan hambanya. Kerendahan yang seperti apa? Seperti apakah karena kerendahan dari dosa ataupun kerendahan dari segi-segi kehidupan? Itu juga belum jelas. Kita lanjut 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Ini juga melakukan perbuatan-perbuatan besar, mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban yang dialami oleh Bunda Maria, sehingga dia kerendahannya telah diperhatikan oleh Tuhan, sehingga dia memperkatakan bahwa Allah adalah juru selamatnya. Kembali yang kita tangkap di sini, bisa jadi tidak tertutup kemungkinan karena dosa dan pelanggaran Maria, tapi bisa jadi juga bukan karena dosa dan pelanggaran, walaupun lebih condong karena dosa pelanggaran. Tapi yang bisa kita tangkap sampai nyanyian pujian Maria ini pun hanya satu yang paling bisa kita pahami, yaitu sebagai manusia Maria tidaklah terlepas dengan manusia lainnya, bahwa Maria sudah ada dalam kutub dosa. Jadi untuk ini juru selamat seperti saya jabarkan tadi, apa dia diselamatkan dari keserakahan atau dari kecongkakan orang yang mencoba merendahkan, mencoba memperbudak kehidupannya, atau dari hal yang lain, kita juga tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Tapi karena dikatakan juru selamat yang condong dengan dosa, walaupun kita tidak sengaja mencondongkan ke sana, tapi yang pasti sebagai manusia sama seperti kita, Maria telah berdosa. Namun dia suci dan kudus waktu mengandung. Pada saat kapan dia disucikan dan dikuduskan? Pada saat kapan Maria disucikan dan dikuduskan? Ini jawabannya. Maria disucikan dan dikuduskan
yaitu pada saat perkenanan Tuhan. Maria disucikan dan dikuduskan Tuhan, yaitu pada saat Tuhan Sang Pencipta, Allah, yang dengan perantaraan Nabi Gabriel yang menghampirinya memperkatakan, "Damai bagimu Maria, engkau yang dikaruniai, engkau yang mendapatkan kasih karunia Allah, engkau yang mendapatkan anugerah Tuhan, engkau yang mendapatkan perkenanan Tuhan." Pada saat itulah Bunda Maria mengalami penyucian dan pengudusan daripada Tuhan. Pada saat perkenanan Tuhan, pada saat Tuhan yang bekerja lewat kehidupan Maria. Coba kita buat satu teori pembanding akan hal ini atau pribadi-pribadi yang lain. Yang pertama sekali, Nabi Elia. Nabi Elia juga bukannya orang yang begitu berdosa, atau dosanya kalau yang tercatat hampir sedikit, ibaratnya 100% gak sampai 5%. Tapi mungkin ada orang berkata namanya dosa kecil, dosa besar banyak. Ya, dan dosa yang saya katakan untuk Nabi Elia, saudara bisa melihat yang pertama sekali tentu yaitu dosa turunan, kutub turunan dari Adam. Dan yang kedua, di mana waktu itu dia sempat menyerah dan berkata, "Ya Tuhan, lebih baiklah aku mati." Dia sempat mengeluh bersungut-sungut, "Tidaklah lebih bagus saya dari orang nenek moyangku." Tetapi waktu Tuhan menghampiri dia, bahkan menuntun setiap langkahnya, waktu pribadi Elia mendapatkan kasih karunia dan anugerah Tuhan, pada saat itulah dia dipulihkan, disucikan, dan dikuduskan, hingga dia layak dijemput dan dibawa ke surga. Jadi status Nabi Elia di surga tidak dengan status yang memegang kutub turunan Adam lagi. Dia telah dipulihkan, dia telah disucikan, dikuduskan oleh kuasa otoritas Tuhan, sehingga dia berkenan dijemput, dibawa ke surga. Dan jelas di surga tidak ada dosa lagi, saudaraku. Jadi itu sekalipun sangat halus, tapi ada dosanya yang nampak. Sekalipun sedikit bersungut, walaupun itu sebenarnya bisa dikategorikan juga tidak dosa, tapi sekalipun kita kategorikan sangat halus dibandingkan dosa-dosa orang pada umumnya, di samping dengan dosa kutub turunan. Tapi begitu seseorang mengalami anugerah, mengalami kasih karunia atau perkenanan Tuhan, pada saat itu dirinya telah disucikan, dikuduskan oleh kuasa Tuhan Yesus. Sama dengan Bunda Maria, dia adalah seorang pendosa, walaupun dosa yang tertempel dalam tubuhnya, yang tercatat segala tertulis hanyalah dosa kutub turunan yang dibawa dari Adam. Walaupun ini menjadi satu problema karena ditulis menjadi juru selamat yang condong karena dosa, dibebaskan dari dosa, tapi karena tidak secara mendetail kita juga tidak bisa memaksakan hal itu. Mau beribu-ribu, mau semua orang juga menafsirkan, pasti mengatakan ya atau tidak, itu pasti ada di dunia ini. Tapi secara gamblang kita tidak bisa memperkatakan. Bahkan jikalau kita juga melihat Zakaria perihal Yohanes, dia dibebaskan dari segala belenggu, dari masalah, dari apa itu, mungkin dari bentuk kerendahan yang digambarkan Maria. Jadi belum tentu digambarkan dari dosa sehingga dari juru selamat. Jadi Maria adalah pendosa sama seperti kita, yaitu setidaknya dosa kutub turunan. Namun Maria waktu mengandung Tuhan Yesus, dia adalah pribadi yang disucikan dan dikuduskan, sehingga dia menjadi pribadi yang layak
untuk bergandungan. Jadi kalau saudara memperkatakan di mana ditulis, jikalau seseorang sudah disucikan dan dikuduskan, berkenan kepada Tuhan, maka dia sudah diampuni dosanya. Bagi saya itu pertanyaan yang memalukan kalau ada pertanyaan seperti itu, apalagi jika saudara sudah menyatakan diri sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Adakah Tuhan akan datang kepada seseorang jikalau seseorang itu tidak berkenan kepada Tuhan? Apalagi perihal perkenanan yang spektakuler seperti halnya yang hendak dijalankan lewat karya penebusannya itu dalam rahim Maria. Bukankah Tuhan itu Maha Suci dan Maha Kudus? Bahkan waktu Musa pun pergi melihat semak-semak yang kehadiran Tuhan, di saat mau mendekat di tempat itu pun Musa dengan sendirinya telah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan sehingga dia berkenan di tempat itu. Bahkan satu pribadi lagi yang saya angkat saudaraku, perihal penyucian pengudusan, perihal perkenanan Tuhan, yaitu Saulus. Dosanya tidak samar-samar kita coba pahami dengan mencoba memahami dosa Bunda Maria atau Nabi Elia atau lainnya. Saulus dosanya terlalu jelas, bukan samar-samar. Bahkan jikalau menurut saya pribadi, Saulus dosanya seperti mandi lumpur dosa. Tetapi waktu Tuhan berkenan kepadanya, bahkan kemuliaan pribadi Allah itu sendiri, Tuhan itu sendiri menghampiri dia, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Dia telah menyucikan dan menguduskan Saulus, dan termeterailah penyucian pengudusan itu di saat dia ditumpangi tangan dan Roh Kudus berkarya atas hidupnya. Dan sesudah penyucian pengudusan itu, Saulus setia sampai akhir. Dia sanggup dan mampu berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan hidupku dan aku menjadi pemenang. Sesungguhnya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Luar biasa. Itulah buah perkenanan, buah anugerah, buah kasih karunia yang melimpah. Dan saat Tuhan berkata-kata kepada Maria, termeterai saat kehadiran utusan Tuhan, yaitu malaikat Gabriel, menyapa Bunda Maria dengan sapaan yang luar biasa, yaitu di dalam Lukas 1 ayat yang ke 28 atau mulai 26 kita baca. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah, Maria itu berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau, penyertaan yang sempurna, kasih karunia anugerah. Pada saat itulah termeterai penyucian dan pengudusan Bunda Maria yang melayakkan dia mengandung Roh Kudus itu, yaitu pribadi Tuhan Yesus yang bagian dari Sang Pencipta. Jadi benar seperti dikatakan, Maria seorang pendosa, tapi pendosa yang diubahkan.